Artinya apa? Kalau kita lihat dari top tweet itu masih apa itu mereka mempertanyakan, Mbak. Mereka mempertanyakan kesiapan kita karena kurva kita belum di benar-benar normal kan gitu. Grafik puncak pun juga masih belum. Tadi kemudian kita sudah mulai ramai bahas new normal. Oke, baik Mas Fahmi. Mengingat beberapa waktu terakhir, beberapa pekan terakhir setelah WHO mengeluarkan statement bahwa kita sebaiknya belajar untuk hidup berdamai dan berdampingan dengan COVID-19 sampai dengan vaksin ditemukan. Artinya semua media dan semua pihak atau pembahasan bisa dikatakan bergeser ke arah new normal. Sudah banyak negara yang bisa dikatakan menerapkan konsep new normal, artinya dengan standar-standar protokoler dan protokoler kesehatan dan juga kelaziman yang baru, dan Indonesia tengah bergegas dan bersiap untuk menuju new normal gitu. Nah, kalau dalam kajian Drone Emprit sendiri khusus mengenai new normal ini seperti apa? Karena waktu itu new normal itu lagi hype banget, terus kemudian timbul pertanyaan di saya ini, new normal seluruh dunia kayak apa sih percakapannya? Terus pertanyaan saya, negara mana sih yang paling ramai? Ini salah satu pertanyaan penting. Simple aja. Nah, oke. Jadi ini kalau kita lihat datanya, negara yang paling ramai, nah ini lingkaran paling besar. Ini ibarat gempa bumi itu, skala Richternya. Paling tinggi itu Indonesia. Nih, lingkarannya gede banget. Nggak ada tuh negara-negara yang lain lingkarannya gede. Ini Amerika segini. Terus yang UK nggak terlalu. Itali yang sudah ini nggak terlalu juga kan. Nah, kemudian kita lihat tuh distribusinya biar jelas tuh pakai kayak grafik ini. Jadi ini saya ambil dari user itu kan dia nulis di profile Twitternya. Oh, saya di Jakarta, saya di New York, saya di Prancis, UK dan seterusnya kan gitu. Dan itu sifatnya random. Nah, kalau kita lihat dari negara, ini Indonesia paling ramai, paling cerewet. paling ramai, paling cerewet. Bicara soal new normal. Nah, ini kalau kita zoom lagi, kita lihat tuh, ada kayak CNN, Detik, dan yang lain-lain. Ini ngumpul semua nih ya, media kan nih. Kompas, terus kemudian Tempo, Republika, ya. Nah, inilah mereka-mereka yang ada di tengah, di antara dua kubu, ya. Nah, yang ini pro-government, bisa dilihat ini kan nama-nama akun-akun buzzers ya, Risma Widiono, Wisnu Fatima, Eko Kuntadi, dan seterusnya, Bams Pulak Sumur. Nah, ini cenderung setiap hari mempromosikan narasi new normal dari pro pemerintah. Makanya warnanya hijau, positif. Nah, ini yang oposisi. Ada Haikal Hasan, kemudian Eko Boy, dan kemudian Podoradong, dan sebagainya. Ini kan kayak yang cenderung oposisi. Ya. Dan itu warnanya merah, artinya banyak kritikan. Dan yang di tengah ini lebih cenderung netral lah. Oke. Mas, berarti sampai sekarang ini apa yang dapat disimpulkan oleh Drone Emprit terkait dengan kajian percakapan yang berlangsung selama ini mengenai new normal, dan dari kajian tersebut apakah bisa disimpulkan siap nggak sih Indonesia menghadapi new normal? Oke, saya lanjutin bagian itu ya. Coba kita lihat lagi temuan berikutnya. Kalau ini kan bicara tentang who ya. Ya. Di Drone Emprit itu prinsipnya gitu. Kita menganalisis itu 5W 1H. Who, what, when, where, how kan. Sama. Jadi kalau dapat analisis ini bisa jadi berita, bisa jadi artikel, bisa jadi kajian kan gitu. Nah, ini baru who, siapa aja bicara, dan how, bagaimana mereka connected. Pertanyaan baik itu tentang what kan. Apa yang mereka omongin, siap nggak kita dengan itu. Nah, pertama, what itu bisa kita lihat dari hashtag. Hashtag ini di sini kalau kita lihat ada total kehidupan baru, disiplin pola hidup baru, ya kan? Ini kan menunjukkan ada bersiap menuju new normal, udah disiapkan. Ada narasi yang udah disiapkan supaya kita bersiap-siap menuju new normal, oke? Berarti bisa dibilang by design juga dong ya? Nah, sekarang kita lihat siapa yang mengangkat tata kehidupan baru misalnya. Tata kehidupan baru di sini dari Polisi Network. Kemudian disiplin pola hidup baru juga Polri Network. Cuma masalahnya ini kan echo chamber masih nyendiri. Belum sampai ke publik. Jadi tagar-tagar ini, informasi ini belum besar pengaruhnya kepada masyarakat karena hanya di sekitarnya saja gitu. Oke, cukup tinggi tapi impact-nya
belum besar. Nah, sekarang kita lihat impact-nya itu mana yang paling di nah ini kita lihat top tweet. Top tweet itu menggambarkan what yang paling banyak di-retweet oleh publik, ya. Kemudian bukan publik lah, orang kadang protes bilang publik, ya. Karena itu kan netizen. Ya udah kita bilang netizen aja ya, kita netizen. Meskipun petanya pun juga nyebar kemana-mana. Karena apa yang ramai di media sosial itu kadang-kadang diangkat oleh media online, dibaca oleh publik, akhirnya publik pun juga tahu kan. Di apa yang paling narasi yang paling banyak di-retweet inilah yang paling mencapai banyak. Ya, kita pengen tahu narasi yang paling luas jangkauannya karena di-retweet. Nah, ini kan di-retweet tuh. Di-retweet 41.000, 24.000, 22.000 dan 18.000 dan seterusnya kan. Nah, yang nomor satu apa? Misalnya nih, nikah tanpa resepsi. Ini followernya nggak besar. Itu cukup besar sih, lumayan lah. 3.000 lumayan. Tapi nggak besar dibanding sama Ananda Badudu ya. Yes. 84.000 gitu. Ini user biasa, lumayan followernya. Dan dia hanya nge-tweet ini doang. Tapi retweetnya paling besar selama masa saya ambil itu. Artinya apa? Publik suka menangkap kayak gini. Mereka menggambarkan kira-kira nanti yang terjadi di normal kayak apa. Jadi sudah mulai ada itu. Kalau nanti nikahnya kayak apa. Jadi mungkin nanti turunannya akan banyak kan. Sekolah pada saat new normal, belanja pada saat new normal. Jadi suatu situasi terkait dengan new normal. Jadi publik sudah mulai membahas itu. Gitu. Nah kemudian ini Ananda Badudu. Tadi kita lihat kan Ananda Badudu di luar pro dan di luar kontra kan, ada agak di tengah. Artinya dia semacam influencers, punya followersnya banyak. Narasi dia lah, kurva belum turun, tapi sudah ngomongin new normal. Ini namanya sakit kan gitu. Dan ini kemudian kita lihat yang nomor 3. Ini adalah Profesor kalau nggak salah, Hermanto Siregar. Ini menjelaskan new normal secara ringkas. Ini kalau kita lihat itu ada beliau itu dari IPB kalau nggak salah ya, gitu. Profesor gitu. Terus menjelaskan bagaimana dia menggambarin yang disebut dengan normal dan new normal itu kayak apa. Jadi grafik kurva, kalau lagi naik ini belum new normal. New normal itu setelah turun. Nah gitu. Jadi kalau dibilang new normal, harusnya grafiknya udah setelah turun. Nah kalau masih lagi naik nih belum. Dia gambarin itu aja. Definisi normal adalah setelah grafik turun. Dari situ saja menggambarkan bahwa kita masih jauh dari new normal, itu kondisinya. Nah ini relevan, dua ini relevan. Nah, antara menggambarkan kita itu belum kondisi normal, dan kita belum siap. Gitu. Terus ini kalau ini di luar negeri ya, di luar negeri, dia dalam bahasa Inggris. Banyak di luar negeri, mereka bilang, stop calling this new normal, this is not and will never be new normal, in my new normal, kayak gitu. Jadi orang luar juga banyak mereka nggak suka dengan istilah new normal itu. Gitu. Yeah. Gitu. Terus kemudian ini Anda Badudu lagi. Artinya apa? Kalau kita lihat dari top tweet itu masih mereka mempertanyakan, Mbak. Mereka mempertanyakan kesiapan kita karena kurva kita belum di benar-benar normal kan gitu. Grafik puncak pun juga masih belum. Tadi kemudian kita sudah mulai ramai bahas new normal. Itu narasi yang paling banyak terjadi sampai tanggal 28 Mei. Okay. Nah, ini harus dianalisis lagi 28 Mei ini sampai sekarang ini kayak apa? Karena dinamikanya itu sangat tinggi. Ya. Khusus normal itu nanti saya harus bukan analisis lagi. Apakah sekarang publik sudah mulai menerima? Dalam seminggu itu sudah bisa berubah tuh tone-nya gitu. Ketika Jakarta sudah mulai bilang PSBB transisi. Ada yang bilang, oh ini sebetulnya new normal kan gitu. Nah, kalau emang itu dianggap sebagai new normal, berarti kan publik sudah mulai bisa menerima barangkali kan gitu. Tapi harus dilihat lagi. Oke. Dan akhirnya kalau dilihat kesiapannya, ya, narasi udah mulai ada, mulai menyiapkan diri, ya, publik mulai menerima, misalnya kayak tadi nikah dan kondisi new normal kayak apa, kayak contoh. Ini mereka sebetulnya ada satu mekanisme mulai menyiapkan diri. Gitu. Yeah. Tapi secara umum masih mengkritik karena kita belum terlalu siap. Ya. Kebanyakan daerah belum terlalu siap terhadap new normal.